Coba deh, pernah kepikiran nggak soal nasib sebuah meja atau kursi di sekolah? Hari ini kita bakal telusuri seluruh siklus hidup aset sekolah di Indonesia. Kelihatannya sepele, tapi ini adalah dunia tersembunyi yang sangat menentukan kualitas pendidikan kita. Yuk, kita mulai dari satu benda sederhana, sebuah meja sekolah. Percaya atau enggak, perjalanannya dari pertama kali dibuat di pabrik, dipakai bertahun-tahun, sampai akhirnya mungkin berakhir di gudang, itu bisa menceritakan segalanya tentang seberapa baik sebuah sekolah dikelola. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada dua istilah kunci yang wajib kita pahami bedanya. Sarana dan prasarana. Gampangnya gini, sarana itu semua alat yang bisa dipindah-pindah, kayak buku, laptop, proyektor. Sedangkan prasarana itu wadahnya yang nggak bisa gerak, kayak gedung sekolah, lapangan, atau perpustakaan. Nah, bisa membedakan keduanya ini adalah langkah paling awal buat manajemen yang cerdas. Dan jangan salah, ini bukan cuma urusan catat-mencatat atau administrasi loh. Penelitian ini nunjukin kalau fasilitas yang jelek itu secara langsung menghambat proses belajar. Jadi, ini bukan lagi soal gedung dan buku, tapi soal masa depan siswa yang jadi taruhannya. Nah, kita akan bedah tuntas seluruh siklus hidup aset sekolah ini lewat 6 tahap. Mulai dari perencanaan, pengadaan, lalu yang penting banget yaitu inventarisasi. Lanjut ke pemeliharaan, penghapusan, sampai kita lihat gimana teknologi akan mengubah semuanya di masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, lebih dari gedung dan buku. Di sini kita bakal lihat kenapa sih manajemen aset yang rapi dan sistematis itu jadi fondasi utama dari pendidikan yang berkualitas. Lanjut ke bagian kedua, dari kebutuhan ke pengadaan. Nah, ini dia. Perjalanan sebuah aset itu ternyata nggak dimulai pas kita buka kardusnya, tapi jauh-jauh sebelum itu, yaitu di tahap perencanaan yang super teliti. Proses pengadaan yang benar itu gak asal beli loh, selalu dimulai dari analisis dulu. Apa sih yang benar-benar dibutuhin? Terus disesuaikan sama anggaran yang ada. Baru deh pilih vendor, beli barangnya, dan terakhir, yang paling penting, diverifikasi. Barangnya sesuai pesanan nggak? Jumlahnya pas nggak? Setiap langkah ini krusial buat mastiin uang sekolah dipakai dengan efektif dan transparan. Bagian 3. Pentingnya inventarisasi. Oke, barang sudah sampai di sekolah dengan selamat. Terus ngapain? Nah, disinilah salah satu tahap paling krusial dimulai, yaitu memberikan setiap barang itu identitas resmi. Inilah inti dari inventarisasi, melacak dan mendokumentasikan semua aset yang dimiliki sekolah. Ada satu prinsip emas dalam manajemen, kita nggak akan pernah bisa mengelola sesuatu yang nggak kita ukur. Tanpa data dan pencatatan yang akurat, pemborosan dan ketidakefisienan itu hampir pasti terjadi. Proses inventarisasi ini punya dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, ada audit fisik, artinya kita cek langsung barangnya, hitung jumlahnya, lihat kondisinya. Kedua, ada audit legal, yaitu memastikan semua surat-surat kepemilikannya beres dan sah. Keduanya harus sinkron. Biar semuanya tercatat dengan rapi, setiap aset, mau itu komputer, meja, bahkan kendaraan dinas, bakal dikasih kartu identitas unik, namanya Kartu Inventaris Barang atau KIP. Anggap aja ini kayak akta kelahiran buat setiap barang, yang bakal ngikutin dan mencatat riwayatnya seumur hidup. Bagian 4, pemeliharaan untuk memaksimalkan nilai. Nah, setelah barang dicatat, tugas selanjutnya adalah gimana caranya biar barang itu awet dan berfungsi maksimal. Disinilah peran pemeliharaan. Nilai sebuah aset itu bukan cuma soal harga belinya, tapi seberapa lama ia bisa kita pakai. Kuncinya, perawatan yang proaktif. Dan pemeliharaan itu ada beberapa jenis. Ada yang sifatnya rutin, kayak bersih-bersih. Ada yang preventif, yaitu mencegah sebelum rusak. Dan ada juga yang korektif, artinya baru diperbaiki setelah terlanjur rusak. Tentu aja, yang paling ideal adalah yang preventif. Mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati, kan? Biar lebih kebayang pentingnya inspeksi proaktif, kita lihat contoh audit keselamatan ini. Walaupun ini datanya dari rumah sakit, prinsipnya sama persis buat sekolah. Lewat inspeksi detail kayak gini, kita bisa tahu mana detektor asap yang belum kepasang, di mana APR kurang, dan bisa langsung kasih rekomendasi perbaikan yang, jujur aja, bisa menyelamatkan nyawa. Bagian 5. Akhir siklus hidup aset. Semua barang pasti ada umurnya. Dan ternyata, proses memensiunkan atau menghapus aset dari daftar inventaris itu sama pentingnya dan sama resminya dengan proses pengadaannya di awal. Penghapusan aset yang benar itu bukan berarti langsung dibuang ke tempat sampah ya. Ada proses formalnya, mulai dari identifikasi barangnya, dinilai dulu harganya, minta persetujuan baru deh diproses, bisa dijual, didonasikan, atau dimusnahkan. Langkah terakhir, dicatat di pembukuan.
Ini semua demi akuntabilitas. Dan sama seperti proses lainnya, penggunaan formulir resmi seperti ini penting banget untuk memastikan proses penghapusannya transparan dan tercatat. Ini ibaratnya kita lagi bersih-bersih data inventaris, membuang yang lama dan sudah tidak layak, supaya ada ruang untuk yang baru. Bagian 6, manajemen cerdas, sekolah cerdas. Oke, kita sudah bahas siklusnya dari awal sampai akhir. Lalu, apa yang akan terjadi di masa depan? Jawabannya, teknologi. Teknologi sedang dan akan terus merevolusi cara kita mengelola aset, membuatnya jadi jauh lebih cerdas dan efisien. Coba bayangin, tumpukan formulir kertas yang ribet itu sekarang digantikan sama dashboard digital kayak gini. Cukup dengan beberapa klik, kepala sekolah atau dinas pendidikan bisa lihat status semua aset di seluruh wilayahnya secara real time. Ini benar-benar lompatan besar. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, trennya makin keren. Ada big data yang bisa memprediksi kapan sebuah AC bakal rusak, ada sensor IoT yang memantau kondisi bangunan non-stop, sampai AI yang bisa mengoptimalkan semuanya secara otomatis. Bahkan, fokusnya mulai bergeser ke aset hijau yang lebih ramah lingkungan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari perjalanan satu meja sampai manajemen satu gedung sekolah, kita jadi tahu kalau ini semua bukan sekedar soal administrasi. Intinya adalah tentang memaksimalkan setiap rupiah dan setiap sumber daya yang ada demi satu tujuan mulia, menciptakan lingkungan belajar yang paling baik untuk para siswa. Hal ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau saja setiap fasilitas di setiap sekolah di Indonesia dikelola seoptimal dan seefisien ini, coba bayangkan, seberapa jauh lagi, seberapa tinggi lagi generasi penerus kita bisa melompat.